杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Dalam sekejap, semua orang diikat lagi. Kemudian laba-laba berkaki 8 seukuran betis itu mengayunkan tubuh besarnya dan berjalan menghampiri sekelompok orang dengan tatapan menakutkan. Mereka bersusah payah meludahkan jaring laba-laba, membungkusnya menjadi pangsit nasi, lalu menariknya kembali sedikit demi sedikit. Melihat bahwa hidup mereka aman untuk saat ini, semua orang yang ketakutan tidak bisa menahan nafas lega. Namun mereka benar-benar tidak mengerti mengapa seekor laba-laba melakukan pembunuhan besar-besaran sekarang. Tapi sebelum mereka bisa benar-benar rileks, laba-laba pembunuh tadi berjalan ke arah semua orang, mengangkat tinggi kaki depannya yang tajam dan menusuknya dengan keras. Segera darah berceceran dan jeritan datang. Sekarang tubuh Guo Yuanming langsung ditembus sehingga dia meronta dan menggeliat, berteriak terus-menerus. Tapi laba-laba itu tidak mempedulikannya dan membiarkannya diseret oleh laba-laba lain. Tak lama kemudian, tanah pun hancur seolah-olah terendam air dan ada garis-garis tambahan berwarna merah cerah berlumuran darah. Bukan hanya dia, semua prajurit tanah Jacang-yun dilubangi tubuhnya dengan lubang besar oleh laba-laba ini. Bahkan beberapa dari mereka tidak beruntung, mati di tempat. Sementara mereka yang selamat, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, sehingga mereka menjerit tidak ada habisnya, dan tanda merah darah di tanah sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, mata indah Qiu Yimeng penuh ketakutan saat dia mendengarkan Guo Yuanming berteriak barusan, yang membuat dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar. Jika dia benar-benar lolos, dia mungkin akan berakhir seperti mereka. Untungnya, sebelum pergi, dia melihat Yang Ke dan Sangking Luo, mereka yang tidak bergerak, sehingga Qiu Yimeng juga menggertakkan gigi dan tetap di sana, bersiap untuk menaruh semua harapannya pada Sangking Luo, karena sekarang sepertinya dia membuat pilihan yang tepat. Adapun prajurit yang tersisa dari tanah Jacang-yun diseret kembali. Semua monster sedang menilai rekan yang kaki depannya berlumuran darah, seolah-olah mereka tidak tahu mengapa tiba-tiba membunuh orang-orang ini. Setelah melihatnya sebentar, monster-monster ini perlahan-lahan menyebar. Kenapa? Guo Yuanming menutupi perutnya dengan tangannya. Tidak peduli seberapa keras dia menjalankan keterampilannya, dia masih tidak bisa menghentikan aliran darah, sehingga suaranya perlahan-lahan menjadi lemah. Mengapa ini terjadi? Binatang buas itu sepertinya secara khusus mencari prajurit dari tanah Changyun untuk membunuhnya, tapi tidak yang bergerak untuk membunuh orang lain. Dan inilah yang tidak bisa dipahami oleh Guo Yuanming. Ini pembalasan. Segera tawa liar Yang Ke datang dari sana. Apakah Anda yang melakukannya? Sangking Luo menatap Yang Ke dengan takjub. Nadanya penuh rasa tidak percaya. Tepat ketika Yang Ke mengatakan bahwa dia ingin memberi mereka pelajaran, orang-orang yang diserang secara brutal itu tidak ada hubungannya dengan Yang Ke, sehingga Sangking Luo tidak akan pernah mempercayainya, karena dia tidak melihat Yang Ke menggunakan tangan atau kaki apapun. Jadi bagaimana dia bisa mengendalikan monster tingkat 6? Apakah Anda senang? Yang Ke terkekeh. Mendengar itu, sepasang mata ponik merah menawan Sangking Luo bersinar dengan kecemerlangan yang aneh, menatap tajam ke arah Yang Ke tanpa berkedip.
namun ada sedikit sentuhan emosi yang muncul di matanya. Tiba-tiba dia berdiri sedikit dengan jari kakinya dan memasang sepasang senyum indah di bibirnya. Kali ini Yang Ke tertangkap basah, tangannya yang memegang Sangking Luo mau tidak mau menggunakan kekuatan, sehingga pinggang Sangking Luo yang lemah dan lembut itu ditekuk dengan keras, seolah-olah dia bisa melelehkan seluruh tubuhnya ke dalam tubuh Yang Ke. Bahkan bibir merahnya tipis, lembut dan jernih, tidak hanya terlihat menawan, tapi juga terasa seperti ekstasi. Rasa lembut dan harum datang, namun Sangking Luo buru-buru melepaskannya. Melihat Yang Ke sambil tersenyum, dia berkata, "Tidak mungkin terlalu lama, ini akan menjadi buruk jika Anda benar-benar menjadi emosional." Mendengar itu, Yang Ke tampak pahit. Sambil menjilat mulutnya, dia berkata, "Sial, saya tahu Anda adalah seorang penggoda yang tidak puas dengan keinginan Anda. Jadi apa yang harus saya lakukan jika anak laki-laki muda dan kuat seperti saya jatuh ke tangan Anda? Jadi apa? Bahkan laki-laki lain tidak berani menatap saya dan Anda selalu mengambil keuntungan dari saya. Katakan dulu, saya tidak akan bertanggung jawab untuk Anda." Yang Ke berkata dengan wajah lurus dan serius. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Yu Yimeng tiba-tiba bertanya dengan lembut. "Bicara tentang cinta," kata Yang Ke perlahan. "Tak tahu malu." Yu Yimeng dengan cepat terdiam. Wajahnya sedikit merah, berpikir bahwa tidak heran ada sedikit desahan datang dari sebelah. Sekarang waktu berlalu cepat. Matahari terbit dan terbenam. Pada saat ini, beberapa hari telah berlalu sejak mereka ditangkap oleh laba-laba ini. Semua orang yang tertangkap dalam jaring laba-laba masih tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Tapi Yang Ke dan Sangking Luo telah saling berpelukan. Hanya satu gerakan, satu nafas, satu pandangan dapat merayu Yang Ke dan dia tidak dapat berhenti. Tetapi karena kondisi fisiknya, Yang Ke tidak hanya tidak dapat bertindak sewenang-wenang, dia tidak bisa menggodanya karena hidupnya sendiri sangat sulit. Hanya saja Yu Yimeng tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran atau kepanikan dari awal hingga akhir. Namun Luo Xiaomen menitikkan air mata setiap hari dan selalu khawatir. Saat ini, bocah Bai Yunfeng juga terbangun. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia tetap diam dan tidak tahu apa yang dipikirkan. Sekarang, semua prajurit di tanah Changyun telah mati. Mereka semua mati karena kehilangan banyak darah, sehingga kondisi kematian mereka sangat menyedihkan. Pada hari ini, Yang Ke tiba-tiba merasakan kehadiran Qi dan darah yang kuat. Saat mencari informasi dengan kesadaran spiritualnya, namun vitalitas dan darah dari keberadaan ini bahkan lebih tinggi daripada laba-laba beracun tingkat 6. Dia muncul sangat tiba-tiba, seolah-olah dia selalu ada. Tetapi ia baru saja bangun pada saat ini. Sebelum dia bisa mengingatkan Sangking Luo, perasaan gemetar jatuh dari langit. Tiba-tiba semua orang merasa seolah-olah ada sepasang mata tambahan di atas kepala mereka yang sedang memandang diri mereka sendiri. Di bawah tatapan mata ini, tidak peduli siapa Anda akan memiliki ilusi menjadi kecil dan rendah hati, dan Anda tidak dapat bersaing dengan mereka. Sekarang warna kulit Yang Ke berubah drastis, sehingga energi sejatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergejolak. Sangking Luo tiba-tiba berkata, "Jangan bergerak." "Apa?" Melihat ekspresinya yang seolah-olah dia tahu sesuatu, jadi Yang Ke bertanya dan mendesak, "Itu dia." Mata indah Sangking Luo sedikit bergetar, tapi ekspresinya sangat rumit. "Siapa?" tanya Yang Ke lagi. "Ibu laba-laba." Sangking Luo menjawab dan lembut, "Monster tingkat 7 sekarang tidak satu pun dari kita yang bisa menjadi lawannya." "Tingkat ke-7? Seru Yang Ke. "Iya." Sangking Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Jika tidak, menurut Anda, mengapa kelompok monster ini bisa hidup dengan baik? Pil iblis dari monster tingkat 6 juga berharga, karena ada begitu banyak monster tingkat 6 di sini. Jika tidak, Ibu Laba-Laba bertanggung jawab di sini, maka semua monster ini telah dimusnahkan sejak lama. Jelas selama monster tingkat 7 ada di sini, bahkan jika seseorang masuk ke sini secara tidak sengaja dan ingin memanfaatkan monster tingkat 6 itu, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka mempunyai berat badan yang cukup. Tetapi induk laba-laba kebanyakan bertelur dalam tidurnya, kecuali seseorang menyerang di sini, dia tidak akan memperhatikannya. Sang King Luo menjelaskan dengan lembut. Ada patung batu laba-laba di sini, lihat ke sana. Melihat ke arah yang ditunjuk, Yang Ken melihat patung batu baru berdiri tidak jauh dari sini. Patung batu ini sangat besar dan seharusnya berbentuk laba-laba berkaki 8 dan induk laba-laba biasanya tinggal di dalam. Dan yang ingin saya dapatkan adalah racun yang dikeluarkan oleh ibu laba-laba. Tapi hanya wanita dari garis keturunan janda beracun yang dapat dengan aman memasuki patung batu tersebut. Apakah ibu laba-laba ini merasakan darah Anda? Tanya Yang Ken dengan bingung. Iya, seharusnya begitu. Sang King Luo mengangguk sedikit, dan ini adalah pertama kalinya dia ke sini, jadi dia tidak tahu situasi spesifiknya. Kalau begitu, Anda bisa berdiskusi dengannya dan bertanya apakah dia bisa melepaskan kita. Saran Yang Ken. Saya akan mencobanya. Sang King Luo menggigit bibir merahnya karena tidak yakin. Segera Sang King Luo menutup matanya dan cobalah berkomunikasi dengan ibu laba-laba sesuai dengan metode yang ditinggalkan ibunya. Setelah beberapa saat, suara menawan tiba-tiba mencapai telinga semua orang dan bahkan Yang Ken pun dapat mendengarnya dengan jelas. Hah? Apakah Anda seorang wanita dari garis keturunan janda beracun? Mendengar itu, ekspresi Yang Ken berubah dan dia berbalik untuk melihat sekeliling. Tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Namun suara itu terdengar lembut seperti suara wanita cantik yang menyentuh di telinganya. Namun saat dia berbicara dengan lembut, membuat orang merasa tidak nyaman. Sang King Luo dengan cepat mengingatkan. Jangan panik, ibu laba-laba yang berkomunikasi dengan saya, dengan kesadaran spiritualnya. Tepat kata-kata Sang King Luo keluar, Yang Ken tampak ngeri karena monster ini dapat berkomunikasi dengan manusia melalui kesadaran spiritual. Dan ini pertama kalinya Yang Ken menemukannya. Bisakah monster melakukan ini? Setidaknya monster level 6 tidak bisa melakukannya. Apakah karena ibu laba-laba ini adalah monster level 7? Sehingga dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Tepat ketika Yang Ken sedang memikirkan hal ini, Sang King Luo membuka mulutnya untuk menjawab. Iya, junior ini telah bertemu dengan ibu laba-laba. Anda siapanya Han Feiyan? Ibu laba-laba bertanya dengan lembut. Itu ibu saya. Sang King Luo juga berhati-hati saat ini dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Sudah lebih dari 30 tahun generasi ini telah tumbuh, tetapi mengapa kekuatan Anda begitu rendah? Sang King Luo tersenyum pahit. Sekarang saya sedang mendapatkan masalah dan seharusnya bisa pulih setelah beberapa saat. Iya, ibu laba-laba menjawab dan lembut, dan setelah beberapa saat dia berkata, karena Anda dapat menemukan tempat ini, maka datanglah ke tempat saya untuk mengambil beberapa barang dan pergi. Setidaknya, garis keturunan Anda memiliki hubungan dengan saya. Mendengar itu, Sang King Luo merasa ibu laba-laba ini sangat mudah diajak bicara. Jadi Sang King Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia. Jadi dia berkata dengan cepat, Ibu laba-laba, maafkan saya. Junior ini datang bersama orang-orang di sekitarnya. Bisakah Anda membiarkan mereka pergi bersama saya? Mendengar itu, Yang Ken memandangnya dengan heran karena dia tidak menyangka bahwa wanita ini masih memiliki bermoral.
Segera ibu laba-laba mendengus dingin. Orang-orang ini telah menghancurkan sarang saya dan mereka masih ingin pergi. Kecuali Anda, semua orang akan mati. Ibu laba-laba, mohon ampun, kata Sun King Luo. Tidak perlu berbicara lagi, jawab ibu laba-laba. Sun King Luo menggertakkan gigi dan melirik ke arah Yang Ke, sehingga jejak perjuangan melintas di ekspresinya. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata dengan suara keras. Maafkan saya, ibu laba-laba. Saya hanya ingin membawanya pergi. Anda? Ibu laba-laba suaranya terdengar sedikit kesal dan bahkan laba-laba berkaki 8 di luar siap mengeluarkan benang sutra jika situasi menjadi buruk. Lupakan saja, saya akan memberi Anda waktu 5 hari. Jadi pikirkan baik-baik dan saya akan bangun lagi dalam 5 hari. Jika Anda tidak pergi saat itu, maka jangan pernah berpikir untuk pergi. Jelas ibu laba-laba itu tidak baik dan setelah menyelesaikan kata-katanya, kemudian tidak ada gerakan lagi. Sehingga kabut yang menekan kepala semua orang juga menghilang pada saat yang sama. Dan terlihat jelas bahwa dia tertidur lelap lagi. Mata Qiu Yimin dan Luo Xiaomen bergetar. Percakapan antara Sun King Luo dan ibu laba-laba baru saja sampai ke telinga mereka. Jadi seperti Yang Ke, mereka juga sangat terkejut. Sepertinya mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada monster sekuat itu di dunia. Bai Yunfeng tiba-tiba berteriak dengan suara serak. Kita akan mati dalam 5 hari. Namun sebelum induk laba-laba muncul, meskipun semua orang panik, tetapi para monster tidak melakukan apapun terhadap mereka. Jadi mereka masih memiliki harapan. Hanya saja sekarang waktu yang diberikan hanya 5 hari. Jadi siapa yang bisa menerimanya? Dalam kepanikan, Bai Yunfeng tidak tahu apa yang dia pikirkan dan tiba-tiba berteriak. Yang Ke, saya tidak akan membiarkan Anda pergi, bahkan jika saya menjadi hantu. Ada apa dengan Anda? Yang Ke sangat kesal. Bai Yunfeng tertawa sedih dan berkata dengan suara tajam. Jika Anda tidak menembus tanah, bagaimana kita bisa jatuh di sini dan ditangkap oleh sekelompok laba-laba ini? Jika saya tidak menembus tanah, Anda pasti sudah lama dibunuh oleh Guo Yuanming dan orang-orang itu, dan Anda masih bisa hidup sampai sekarang. Yang Ke mencibir, mengetahui bahwa Bai Yunfeng mungkin sedikit gila. Saya anggota keluarga Bai, bagaimana bajingan itu berani membunuh saya? Bai Yunfeng meraung. Selama saya mengatakan identitas asli saya, mereka hanya akan membawa saya ke keluarga Bai untuk meminta hadiah. Jadi bagaimana mereka bisa menyakiti hidup saya? Anda mungkin tidak harus mati, tetapi jika Nona Qiu dan Nona Luo akan jatuh ke tangan orang-orang itu, dan kepolosan mereka mungkin tidak dapat dipertahankan. Jadi saya pikir mereka lebih suka terjebak dalam jaring laba-laba daripada ditangkap orang-orang itu. Kepolosan mereka itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selama saya hidup, saya tidak peduli. Bai Yunfeng meraung tanpa ragu-ragu. Begitu kata-kata itu keluar, dia sepertinya menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Sehingga dia tiba-tiba terdiam lagi. Bai Yunfeng, saya tidak menyangka Anda akan berpikir begitu. Suara patah hati Luo Xiaomen terdengar, bahkan dipenuhi dengan kekecewaan dan rasa jijik yang luar biasa. Bagaimanapun, kepolosan seorang wanita terkadang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Pada saat itu, jika dia benar-benar ditangkap hidup-hidup oleh para pejuang tanah Jachangyun, Luo Xiaomen hanya akan bunuh diri sebelum dipermalukan. Qiu Yimeng berkata dengan tenang. Jika Anda tidak melakukannya sendiri, Anda akan dihukum oleh langit dan bumi. Xiaomen, jangan khawatir tentang itu. Suaranya tenang dan tidak ada emosi atau kegembiraan. Menjadi serakah untuk hidup dan takut mati, orang-orang di keluarga Bai benar-benar lemah. Luo Xiaomen berkata dengan sinis. Saya terlalu malas untuk memberitahu Anda. Bai Yunfeng bergumam. Kali ini dia benar-benar terpisah dari kedua wanita itu
Meski pedangnya tidak berada di tenggorokan satu sama lain, dia berhasil lolos dari jebakan. Jadi dia khawatir mereka tidak akan bersama lagi. Yang Ke dan Sang Keng Luo saling memandang dan terdiam beberapa saat. Setelah hening lama, Yang Ke merutkan kening dan berkata, "Jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi sekarang kan? Karena Ibu Laba-Laba tidak punya niat untuk menahan Anda." Sang Keng Luo perlahan menggelengkan kepalanya. "Tapi dia tidak akan membiarkan Anda pergi." "Hah?" Ekspresi Yang Ke tiba-tiba menjadi aneh. Dia memandangnya dengan serius dan berkata dengan ragu-ragu, "Sepertinya persahabatan kita tidak begitu baik. Seperti yang dikatakan Qiu Yimeng, jika Anda tidak melakukannya sendiri, Anda akan dihukum oleh langit dan bumi." Sang Keng Luo hanya menatapnya sambil tersenyum. "Anda tidak serius, kan?" Yang Ke tampak sedikit terharu. "Sudah saya bilang sebelumnya, seorang wanita dan gadis keturunan janda beracun hanya akan jatuh cinta pada satu pria dalam hidupnya. Apakah Anda pikir saya berbohong pada Anda?" Sang Keng Luo menghela nafas pelan dan berkata, "Jika Anda tidak meninggalkan nafas dalam lautan kesadaran saya terakhir kali, saya tidak peduli dengan hidup atau mati Anda. Dan Anda adalah seorang gangster kecil dan bejat. Dan Anda seharusnya dibunuh sejak lama agar tidak menghancurkan gadis-gadis yang tidak bersalah itu. Tetapi masalahnya sudah sampai seperti ini. Jadi apa yang bisa saya lakukan?" Kecuali Sang Keng Luo tidak ingin melakukan apapun terhadap dirinya sendiri. Sebuah cinta telah berakar dan bertunas di hatinya. Dan hanya masalah waktu sebelum cinta itu tumbuh sepenuhnya. Saat cinta sudah penuh, maka dia membutuhkan satu malam dengan pria yang dia cintai. Terlebih lagi, begitu seorang wanita dari garis keturunan janda beracun jatuh cinta, itu akan lebih tak terlupakan dibandingkan wanita lainnya. Oleh karena itu, wanita dari garis keturunan ini selalu menjadi garis keturunan yang sangat menyedihkan. Di satu sisi, ini adalah cinta abadi hingga kematian. Dan di sisi lain, ini adalah puncak dari kultivasi. Sekalipun mereka melepaskan latihan yang mereka lakukan karena cinta, mereka tidak dapat menahan keterikatan dan godaan di antara mereka. Ibu Sang Keng Luo, Han Feiyan, secara tidak sengaja berhubungan dengan ayahnya. Pada suatu malam hingga dia terbangun, ayahnya meninggal di sampingnya, sehingga ibunya menderita kesakitan seumur hidup. Pada saat ini, ekspresi Yang Ke sangat serius, menatap tajam ke mata Sang Keng Luo, seolah-olah dia melihat langsung ke dalam keingatannya. Sang Keng Luo tersenyum sedikit, tanpa keraguan dan mengambil inisiatif untuk melepaskan pertahanan lautan kesadaran dan berkata dengan lembut, "Jika Anda tidak percaya, datang dan lihat sendiri." Yang Ke melakukannya tanpa ragu-ragu dan kesadarannya menembus langsung ke lautan kesadarannya. Segera sebuah lautan kesadaran yang tak berujung, sama seperti terakhir kali Yang Ke melihatnya. Di atas laut, tubuh halus Sang Keng Luo berdiri menghadap angin, memandang kesadaran Yang Ke sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Jangan sentuh saya, karena ini adalah jiwa saya. Jika Anda menyentuhnya, konsekuensinya akan menjadi bencana." "Saya tahu," Yang Ke menjawab dengan suara yang dalam. "Jelas, jika jiwa dua orang menyatu, mereka mungkin bisa merasakan perpaduan jiwa ke jiwa yang 1000 kali lebih indah dari perpaduan tubuh fisik. Namun jika pikirannya tidak stabil, mereka hanya akan tersesat dalam diri mereka sendiri, menyebabkan mereka berdua menjadi idiot dalam sekejap." Dan Yang Ke juga jelas tentang masalah ini. Namun saat Sang Keng Luo melambaikan tangannya, seberkas cahaya menembus kesadaran Yang Ke. Kemudian Sang Keng Luo memberikan informasi yang terkandung dalam berkas cahaya ini, sehingga Yang Ke memperoleh wawasan tentang semua pengalaman emosional dan pemikiran wanita ini, tanpa syarat atau kelalaian apapun, tanpa kemungkinan penyembunyian apapun, sehingga Yang Ke juga melihat sifat khusus dari garis keturunan mereka.
dan bahaya yang dari latihan yang mereka lakukan, dan bahkan lebih sadar akan nasib masa depan mereka sendiri. Adegan demi adegan berlalu di depan mata Yangke, seolah-olah dia mengalaminya secara pribadi. Setelah sekian lama, Yangke perlahan menarik diri dari lautan kesadaran Sang King Luo, sehingga mata kedua pihak bertemu. Sang King Luo tersenyum dan berkata, "Apakah Anda percaya sekarang?" Yangke mengangguk dengan wajah berat, tidak pernah menyangka bahwa teknik yang dipraktikkan oleh wanita ini begitu istimewa. Dengan senyum masam, Yangke berkata, "Haruskah saya mengatakan itu suatu kehormatan? Atau haruskah saya katakan itu sial?" Memang benar bahwa dia memiliki perasaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga benar bahwa pada akhirnya hal itu mengorbankan nyawanya. Ekspresi Sang King Luo menjadi sedikit gelap dan dia berkata dengan lembut, "Tidak ada satupun wanita dari garis keturunan kita yang benar-benar ingin membunuh pria yang mereka sukai. Namun ketertarikan semacam ini tidak dapat ditolak. Jadi tidak peduli seberapa jauh jarak kita, libatkan satu sama lain untuk mendekat satu sama lain dan menggunakan kepolosan mereka sendiri untuk membunuh pria pilihan mereka dalam kekacauan dan ketidaksadaran." Meskipun yang dikatakan Sang King Luo bahwa seseorang bisa mati di bawah bunga peoni dan menjadi hantu, tapi ini hanyalah retorika. Saat itu saya khawatir tidak ada orang yang akan tersenyum. "Anda belum berpikir untuk menyelesaikannya?" tanya Yangke. "Tentu saja sudah, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa." Sang King Luo menggelengkan kepalanya perlahan. "Lupakan saja, jangan bicarakan itu sekarang." Yangke sedikit tidak tertarik dan tidak ingin bicara lagi. "Iya, karena Anda tidak ingin meninggalkan saya, mari kita cari cara untuk melarikan diri dari sini dulu," tanya Yangke. "Tunggu 5 hari kemudian, saya akan berbicara dengan Ibu Laba-Laba ketika dia bangun," kata Sang King Luo. "Bagaimana jika itu tidak berhasil?" Yangke mengerutkan kening. "Jika tidak berhasil, maka saya akan pergi lagi." Sang King Luo merejutkan bibirnya dan tersenyum tanpa khawatir. Mata Yangke berkedip dan dia bertanya dengan lembut, "Jika Anda bisa mendapatkan kembali kekuatan penuh Anda, bisakah kita pergi dari sini?" "Tentu saja kita bisa pergi." Sang King Luo mengangguk. "Tapi sekarang saya hanya memiliki kekuatan alam esensi sejati tingkat ketiga, dan itu akan memakan waktu kurang dari beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Saya mungkin punya beberapa ide." Yangke tersenyum dan melihat sekilas banyak kepemikiran di benak Sang King Luo, dan dia juga merasa lega padanya. Meskipun wanita ini terlihat jorok dan terkenal, bahkan keterampilan yang dia latih serta harta rahasia yang dia gunakan, semuanya tidak sedap dipandang. Tetapi kenyataannya, sebelum dia bertemu dengannya, tubuh dan pikirannya benar-benar kosong. Dia tahu lebih banyak tentang pria dan wanita daripada kebanyakan orang, tapi dia sendiri tidak pernah mempraktekkannya. "Apa yang bisa Anda lakukan?" Sang King Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Yangke mengulurkan tangan dan memegang sepotong kecil salep pemulih 1000 salep di tangannya. "Buka mulut Anda." Sang King Luo menatapnya, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan, tetapi masih membuka bibir tipisnya. Segera salep obat mujarab langsung dimasukkan ke mulutnya. "Ayo tingkatkan keterampilan Anda." Namun, Yangke tidak perlu berkata lebih banyak, yang membuat ekspresi Sang King Luo menjadi terkejut saat Yangke memasuki salep 10.000 obat. Tapi dia segera menutup matanya dan mulai berlatih. Bagaimanapun, alasan utama kenapa kekuatannya menurun adalah karena serangan balik dari seni bela diri sendiri. Jadi pada analisis terakhir Yangke, itu hanya luka dalam. Dengan bantuan sepotong kecil obat mujarab, cedera ini seharusnya bisa pulih.
Lagi pula, ibu laba-laba akan bangun lagi dalam 5 hari. Jika Sang Keng Luo mendapat bantuan salep 10.000 obat, pemulihannya pasti tidak akan memakan waktu lama. Karena tidak ada apa-apa yang terjadi, Yang Ke juga sedang mengisi ulang energinya. Dan seiring berjalannya waktu, fluktuasi aura dan energi sejati yang berasal dari tubuh Sang Keng Luo juga menjadi semakin ganas, yang menunjukkan bahwa dia pulih dengan cepat. Merasakan perubahan di sini, Qiu Yimeng yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh. Dengan sepasang mata inilah yang berbinar, dia tampak sedikit kesulitan, karena tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun setelah terjebak selama berhari-hari, kekuatannya telah lama pulih. Tetapi ada begitu banyak monster tingkat 6 di luar, bahkan jika dia bisa menembus sarang laba-laba, dia tidak berani bertindak gegabah. Tapi merasakan gerakan Sang Keng Luo tidak dilakukan lagi. Hal itu memberinya secercah harapan. Namun memikirkan kondisi yang dia kemukakan sebelumnya, Qiu Yimeng sedikit ragu. Bagaimanapun, dia adalah wanita tertua dari keluarga Qiu. Bagaimana dia bisa menjadi pelayan untuk orang yang tidak dikenal? Belum lagi dia, bahkan status Luo Xiaomen jauh lebih mulia daripada pria itu. Jika ini menyebar, keluarga Qiu dan keluarga Ziwei akan kehilangan martabat mereka. Dan itu masih jangka waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, entah apa yang akan dilakukan anak nakal itu. 3 hari kemudian, Sang Keng Luo tiba-tiba membuka matanya. Namun matanya yang berair berbinar dan tubuhnya yang lembut dan montok, sepertinya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah Anda sudah pulih? Yang Ke bertanya dengan tergesa-gesa. Iya. Sang Keng Luo mengangguk dan gembira dan memandang Yang Ke dengan penuh minat. Saya tidak tahu Anda masih memiliki harta karun seperti itu. Setelah memujinya, dia mengulurkan tangannya untuk mencubit daging dada Yang Ke dan memberikannya pelukan tajam sambil menggertakkan gigi peraknya. Ada hal yang bagus, kenapa Anda tidak pernah menggunakannya sebelumnya? Ternyata Anda benar-benar anak nakal, sehingga Anda masih mewaspadai saya. Mendengar itu, Yang Ke tampak malu dan tertawa. Jelas jika dia tidak memahami pikiran di dalam hatinya, bagaimana Yang Ke berani membiarkan wanita iblis ini mendapatkan kembali kekuatannya. Ayo pergi sekarang setelah kita pulih. Yang Ke meremas tangan kecilnya. Sang Keng Luo ragu-ragu sejenak lalu berkata, sejak saya datang ke sini, Anda mengatakan bahwa Anda ingin menghilangkan racun dari ibu laba-laba. Jika Anda membawa saya pergi kali ini, Anda pasti akan menyinggung ibu laba-laba. Dan saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali lagi di masa depan. Apakah Anda yakin? Tanya Yang Ke dengan tegas. Sedikit. Apakah Anda juga mengendalikan seekor laba-laba? Sang Keng Luo berkata dengan serius. Iya, jawab Yang Ke. Biarkan itu menimbulkan keributan, kata Sang Keng Luo. Oke. Yang Ke mengangguk lalu memberi perintah laba-laba yang dia kendalikan. Beberapa saat kemudian, laba-laba tersebut tiba-tiba mengamuk dan menyerang rekannya tanpa alasan apapun. Melihat hal tersebut, laba-laba lainnya segera membuka 8 kakinya dan terbang menuju medan pertarungan. Sang Keng Luo melambaikan tangannya dan membuat lubang di jaring laba-laba. Kemudian dia menghilang dalam sekejap. Tapi suaranya mencapai telinga Yang Ke. Jangan bergerak, tunggu saya kembali. Tentu saja. Yang Ke tidak akan bergerak. Dengan ekspresi tenang, dia dengan cermat memeriksa apa yang terjadi di luar. Namun laba-laba yang dia kendalikan sedang bertarung keras dengan monster lainnya saat ini. Jelas monster tingkat 6 sudah memiliki banyak kewarasan. Meski tidak banyak, setidaknya dia bisa melakukan pemikiran sederhana. Lagi pula laba-laba yang diserang sepertinya tidak mengerti mengapa rekannya tiba-tiba menjadi gila. Sama seperti mereka tidak mengerti mengapa dia membunuh banyak prajurit dari tanah Jahat Chongyun sebelumnya. Setelah melawan sejenak, laba-laba tidak mengetahui jenis komunikasi apa yang mereka lakukan. Dan tiba-tiba mereka berhenti menahan diri
seolah-olah mereka memutuskan bahwa rekan tersebut telah kehilangan akal sehatnya dan tidak dapat diselamatkan. Jadi hanya dalam beberapa saat, monster tingkat 6 yang dikendalikan oleh Yang Ke terbunuh, sehingga laba-laba yang berkumpul berpencar ke segala arah. Yang Ke! Qiu Yimeng tiba-tiba berteriak sehingga Yang Ke melihatnya dengan wajah dingin. Apakah saudari San sudah mendapatkan kembali kekuatannya? Qiu Yimeng bertanya dengan penuh semangat, namun masih tidak ada tanggapan sehingga Qiu Yimeng tersenyum pahit dan berkata, Yang Ke, Anda bukan orang yang pelit kan? Saya akui bahwa saya telah banyak menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Mengapa saya tidak bisa meminta maaf kepada Anda? Status Anda terhormat, jadi saya tidak tahan, kata Yang Ke. Qiu Yimeng terkekeh. Oke, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya seharusnya tidak membawa orang ke pavilion surga, sehingga banyak menimbulkan masalah. Tapi faktanya, saya tidak melakukan apapun terhadap Anda. Bagaimanapun, Anda sangat kuat. Kali ini, saya benar-benar salah. Saya tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah ketika saya bangun sebelumnya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa sekte kecil dapat membina murid seperti Anda. Berhentilah mengatakan sanjungan, mendengarnya menjijikkan, kata Yang Ke dengan dingin. Anda dan saya sama-sama memahami orang, maka saya tidak akan membuat Anda bosan dengan cara yang tidak langsung. Qiu Yimeng berkata sambil terkekeh. Ketika saudari San kembali lagi nanti, bisakah Anda memintanya untuk membawa saya dan Xiaomen keluar dari tempat ini? Jangan khawatir, selama dia setuju, keluarga Qiu saya akan menghargainya dengan murah hati. Apakah dia menyelamatkan atau tidak? Itu adalah urusannya, karena saya tidak bisa ikut campur. Yang Ke mengerutkan kening. Tidak mungkin saya melihat kalian berdua memiliki hubungan yang begitu baik. Ratu Pesona tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria. Jika Anda bisa menyampaikan kata-kata yang baik untuk kami, saudari San pasti tidak akan meninggalkannya kami sendirian. Kata-kata suara Qiu Yimeng melembut dan melanjutkan. Selama Anda tidak membiarkan saya dan Xiaomen menjadi pelayan, Anda dapat membuat semua syarat lainnya. Bahkan jika Anda ingin menikahi seorang wanita muda dari keluarga Qiu saya dapat membuat keputusan. Tapi di depan saudari San, menurut saya sebaiknya Anda tidak menyebutkan masalah ini. Jangan sampai dia cemburu. Ia akan menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Saya berkata, itu urusannya untuk menyelamatkan Anda atau tidak, dan itu bukan urusan saya. Sekarang saya sendiri tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Jadi apa gunanya berbicara omong kosong pada saya? Qiu Yimeng tersenyum sedih, tampak seperti dia akan menangis. Tapi saya hanya bisa menaruh harapan saya pada Anda. Jika Anda tidak mengulurkan tangan untuk membantu Xiaomen saya, maka saya khawatir kita berdua tidak bisa lepas dari bencana ini. Saat dia berbicara, suaranya menjadi tercekat oleh isak tangis dan dia bertanya dengan menyedihkan. Apakah Anda tega melihat kita mati? Mengetahui bahwa dia berpura-pura memenangkan simpatinya, Yang Ke tidak bisa menahan perasaan jijik dan dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Lagi pula, Yang Ke tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang wanita yang licik ini. Yang Ke! Qiu Yimeng tidak berkecil hati dan masih memanggil dengan lembut. Meskipun percakapan keduanya ringan, Liu Xiaomen tidak jauh, tentu saja saya mendengarnya dengan jelas. Melihat Yang Ke begitu tidak berperasaan dan kejam, Liu Xiaomen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedih dan berbisik tak berdaya. Saudari Qiu, apa yang harus kita lakukan? Qiu Yimeng menghela nafas pelan dan dia menyerahkan usahanya untuk mengesankan Yang Ke dan berkata sambil tersenyum masam. Tunggu sebentar, kita tidak bisa benar-benar mati di sini. Pada saat ini, segumpal angin harum tiba-tiba datang dan sosok merah cerah menerobos masuk wajah Yang Ke. Menunjuk satu jarinya yang mengandung gelombang,
sehingga jaring laba-laba yang mengikat Yangke dibelah. "Ayo pergi!" Sang King Luo tampak gugup, memegang Yangke dengan satu tangan, melompat dan terbang ke atas. Yangke juga mengikuti dengan ekspresi serius. Di bawah pemeriksaan kesadaran spiritualnya, energi dan darah ibu laba-laba yang unik dan kuat dengan cepat bangkit. Jelas bahwa tindakan Sang King Luo barusan telah membangunkannya. "Saudari San!" teriak Yu Yimeng buru-buru, menggertakkan gigi dan menunjukkan sedikit keraguan dan perjuangan di wajahnya. Tetapi dia juga tahu bahwa kesempatan ini tidak bisa hilang dan tidak akan pernah datang lagi. Jika Sang King Luo dibiarkan pergi, dia dan Luo Xiaomen benar-benar tidak akan punya kesempatan untuk keluar dari masalah ini. "Saudari San, saya setuju dengan persyaratan Anda sebelumnya. Tolong bawa saya dan Xiaomen pergi juga," teriak Yu Yimeng dengan suara yang dalam. Sang King Luo mengerutkan kening dan menatapnya, mengangkat tangannya dan dua pita merah muda terbang di udara, langsung menggulung Yu Yimeng dan Liu Xiaomen, dan terbang tinggi ke langit seperti kilat. Melihat Sang King Luo tidak meninggalkannya sendirian, baik Yu Yimeng maupun Liu Xiaomen merasakan kegembiraan karena bisa bertahan dalam situasi putus asa. "Anda telah mengkhianati garis keturunan Anda sendiri. Beraninya Anda tidak menaati penasehat saya dan pergi bersama mereka." Suara marah ibu laba-laba keluar, tapi dia tidak lagi memiliki rasa genit. Sekarang ibu laba-laba tampak seperti wanita gila yang marah. Saat dia berbicara, dua benang laba-laba putih dan keras melesat ke udara. Kedua benang laba-laba itu sangat cepat dan langsung mengenai Sang King Luo dan Yangke. Namun karena ada perubahan di depan Yangke dan Sang King Luo, dan mereka semua mengambil tindakan untuk memblokirnya, sehingga dalam tabrakan vitalitas, kedua benang laba-laba diblokir. Tetapi kekuatan tabrakan yang tersisa memotong pita di tangan Sang King Luo. Dan ujung lain dari pita ini kebetulan diikat ke Luo Xiaomen. Jadi saat seruan keluar, mata indah Luo Xiaomen menjadi panik, dan hatinya langsung dipenuhi ketakutan. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Yangke melingkarkan kakinya di pinggang Yu Yimeng. Dan dengan kekuatan lembut, Yu Yimeng terbang menuju Liu Xiaomen. Jadi sebelum dia bisa jatuh, Yu Yimeng dengan cepat menurunkan tangan dan meraih pakaian Luo Xiaomen dan mengangkatnya ke tangannya. "Saudari Qiu!" seru Luo Xiaomen dengan suara gemetar. Air mata sebesar kacang mengalir dari matanya. Dadanya naik turun seperti gelombang dan wajah cantiknya dipenuhi ketakutan. "Saya menangkap Anda, jadi jangan khawatir, saya tidak akan melepaskannya." Yu Yimeng tersenyum padanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Sang King Luo menatap Yangke dengan penuh arti. Dengan senyuman mendebarkan di bibirnya, Yangke mengangkat bahu. Tendangan tadi dilakukan tanpa pertimbangan apapun, dan itu murni reaksi naluriah. Tiba-tiba Bai Yunfeng berteriak dari bawah, "Bawa saya bersama Anda, dasar jalang! Mengapa Anda meninggalkan saya di sini sendirian? Saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi, meskipun saya menjadi hantu." Mendengar itu, Yu Yimeng dan Luo Xiaomen memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Bahkan ekspresinya berubah dingin. Jelas mereka mengetahui kekuatan kuda dan waktu telah melihat ke hati orang-orang. Bai Yunfeng memberikan perasaan yang baik kepada kedua gadis itu di masa lalu. Meskipun dia tidak menonjol, dia tetaplah tuan muda dari keluarga kelas 1. Meskipun dia kaya dan berkuasa, tapi kekuatannya sendiri tidak terlalu rendah. Tapi kali ini dia dalam masalah dan dia benar-benar mengungkap isi gelap yang tersembunyi dalam hatinya, yang menunjukkan dia benar-benar pria yang lebih buruk dari apapun. Jadi Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen bahkan tidak bersimpati padanya. Pada saat ini, sebuah telaga yang tidak terlalu besar, permukaan telaga berkilauan, airnya sangat jernih. Samar-samar terlihat tumbuhan air dan ikan-ikan yang berenang riang. Kemudian api unggun dinyalakan dan Yangke memanggang beberapa ikan gemuk dari danau. Luo Xiaomen dan Qiu Yimeng duduk di sampingnya dalam keadaan malu, menghirup udara jernih dan bebas, sambil menatapnya dengan ekspresi rumit.
Di tengah suara di danau, Sang Keng Luo kembali setelah selesai mandi dengan sosok yang anggun. Tubuhnya seperti kain satin yang paling indah bersinar dengan kilau yang memikat. Kulitnya yang seputih salju sedikit memancar dengan cahaya merah yang aneh, dan dia mengenakan sepasang batu giok terlancang kaki. Dan berjalan perlahan, dia memiliki sikap yang anggun, bibir merahnya yang tipis dan lembut dikerutkan tipis. Dan sebagian besar kecantikan musim seminya terekspos di udara, dan hanya tubuhnya yang ditutupi oleh pakaian tipis. Berbagai macam perasaan asmara, centil dan menawan, sehingga tidak hanya detak jantung Yang Ke yang semakin cepat saat melihatnya, tetapi juga wajah Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen sedikit merah, dan nafas mereka sedikit cepat. Mereka bertiga dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, dan diam-diam mengutuk dalam hati mereka sambil terkikik. Sang Keng Luo menatap mata mereka bertiga dan tertawa terbahak-bahak. Ketika dia datang dari tepi danau, dia hanya mengenakan pakaian setengah tertutup, dan selangkah demi selangkah kemudian duduk dengan bodi indahnya. Bisakah Anda lebih berhati-hati? Yang Ke mengerutkan kening. Apakah saya harus berhati-hati di depan Anda? Sang Keng Luo tersenyum manis. Anda menyentuh dan mencium saya, jadi mengapa saya harus begitu memperhatikannya? Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen memandang Yang Ke dengan heran. Matanya berangsur-angsur menjadi aneh. Meskipun Qiu Yimeng sebelumnya merasa bahwa hubungan antara Yang Ke dan Sang Keng Luo agak rumit, tapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, sehingga dia tidak tahu seberapa dekat hubungan mereka. Jadi duduk di samping pria dengan pakaian acak-acakan, wanita mana yang tidak tahu malu jika dia tidak jatuh cinta padanya? Apakah wanita paling menawan di dunia begitu kerasukan? Memikirkan hal ini, Qiu Yimeng sedikit linglung dan kemudian memandang Yang Ke dengan aneh. Meskipun dia tidak terlalu tinggi dan memiliki kekuatan yang baik, dia hanyalah seorang pemuda dan dia hanya berada di tingkat keempat dari alam Yuan sejati. Jadi bagaimana dia bisa memenangkan hati Ratu Pesona? Sekarang Qiu Yimeng tampak terkejut dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Yang Ke memutar matanya, tidak melihat kecantikan yang membuat darah orang mendidih. Jadi dia berkonsentrasi memanggang ikan. Segera aroma daging memenuhi udara dan Qiu Yimeng serta Luo Xiaomen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kemericik di perut mereka. Dan kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Jelas mereka berdua dikejar oleh para pejuang dari negeri jahat Changyun selama lebih dari sebulan. Tanpa banyak waktu istirahat yang membuat mereka lelah dan lapar. Kemudian mereka ditangkap oleh seekor laba-laba sampai mereka terbebas dari jebakan, sehingga mereka akhirnya merasa lega. Terima kasih Saudari San karena telah menyelamatkan saya kali ini. Qiu Yimeng tersenyum dan berterima kasih padanya. Sang Keng Luo tersenyum manis, mengerutkan bibirnya dan berkata, sama-sama, tapi ini hanya kesepakatan antara Anda dan saya. Karena itu, tanpa Saudari San, Xiaomen dan saya akan hancur. Qiu Yimeng mengguncangkan kepalanya dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yang Ke dengan ekspresi yang rumit dan berkata dengan enggan, terima kasih untuk Anda juga. Jelas jika Yang Ke tidak melangkah pada saat terakhir, Qiu Yimeng pasti tidak akan bisa menangkap Luo Xiaomen tepat waktu. Tapi Yang Ke memasang wajah dingin dan tidak menanggapi, yang membuat Qiu Yimeng tiba-tiba merasa getir. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.